Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sudah sampai kepada surah Al-An'am ayat 108, 109, 110. Ayat pertama tadi menggambarkan tentang cacian atau kemakian kepada orang-orang yang menyembah tidak kepada Allah, artinya menyembah sesuatu berupa berhala-berhala ya waktu itu. Jadi ayatnya tadi telah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah, ya. Janganlah kamu mencaci maki orang yang menyembah tidak kepada Allah, artinya menyembah berhala-berhala. Itu khitabnya sebetulnya kepada orang-orang kufar Quraisy. Jadi orang-orang kufar Quraisy itu sebetulnya tidak termasuk orang yang ateis ya. Ini perlu kita pahami. Ateis itu disebut ladini atau mulhid. Kalau mulhid tidak mengenal Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Orang kufar Quraisy itu meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, tetapi mereka masih melakukan penyimpangan. Apa penyimpangannya? Mereka menyembah berhala-berhala seperti Lata, Manata, Uzza dan Hubal. Hubal itu yang ditaruh di tengah Ka'bah dan paling besar itu. Mereka datang mempersembahkan sesajen ya, dengan cara ternak, misalnya onta, kambing disembelih, kemudian dagingnya dilempar ke tengah Ka'bah itu. Nanti daging-daging ini habis dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Kemudian darahnya itu sering diambil, Pak. Untuk apa? Untuk melumuri bayi-bayi yang baru lahir itu. Kepalanya dilumuri dengan darah binatang ini. Dan ini dilarang. Kemudian Rasulullah mengganti. Jadi bekas kepala yang itu diganti dengan minyak zafaron. Itu khusus untuk bayi yang baru lahir. Maka dalam Islam itu bayi yang baru lahir itu kan dicukur ya. Dicukur, kemudian bekas cukurannya itu disemprot dengan minyak zafaron. Lalu Nabi mengajarkan untuk didoakan, doanya seperti ini, wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Seperti itu. Itu terkait dengan acara akikah. Kemudian ini ayat ini sebetulnya metode dakwah ya. Jadi dalam metode dakwah itu kita tidak boleh mencaci maki, mencela ya, menjelek-jelekan sesembahan-sembahan orang-orang non-muslim ya. Dalam kasus seperti ini itu kaum paganisme namanya. Paganisme adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Kemudian yang bagus itu bagaimana mujadalah, berdebat, berdiskusi. Dan kalau berdebat, berdiskusi sangat dianjurkan dalam Al-Quranul Karim. Makanya ayatnya dalam surah An-Nahl itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, berilah peringatan-peringatan yang bagus. Ya, wajadilhum, berdebatlah, berdiskusilah kamu dengan mereka. Ya, billati hi ahsan, dengan cara yang baik, yang terbaik. Begini, untuk bisa menaklukkan lawan itu harus menguasai ilmunya lawan ya. Dalam hal ini makanya ada, kalau pendekatan dakwah, ada metode dakwah. Jadi Nabi itu sering menggunakan metode persuasif. Jadi dakwah itu ada yang agitatif, demonstratif, ada persuasif. Contoh, Nabi ketika berdakwah kepada Arab, orang Badui itu, orang-orang yang tinggal di gunung itu sering datang kepada Nabi. Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi. Mereka datang minta duit, kemudian menarik baju Nabi, rida Nabi. Umar sangat marah. Ya Rasulullah, biar akan saya hajar dengan pedang saya orang ini. Jangan hai Umar. Orang Badui ini ibarat onta yang lepas.
Kalau onta lepas, jangan kamu ambilkan tongkat, dia akan lari. Tapi ambilkan rumput, maka dia akan mendekat. Apa yang terjadi? Orang Badui ini malah dikasih fulus, kasih duit, dan sekawanan kambing yang banyak sekali di antara dua ulama. Kemudian dia pulang ke negerinya itu, ke kampung halamannya. Dari kejauhan dia berteriak, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan idza yu'ti syai'an lam yakhshal faqah. Wahai kaum, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Muhammad Rasulullah itu kalau ngasih sesuatu dia tidak takut miskin. Ini metode dakwah. Lalu metode dakwah lagi yang pernah dipesankan kepada Mu'adz bin Jabal waktu mau berangkat ke Yaman itu dengan ucapan Bismillah wa billah wa fillah wa ala millati Rasulillah, basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Berangkatlah kamu dengan ucapan dengan nama Allah, bersama Allah, dan dengan Allah, dan atas agama Rasulullah. Berilah kabar gembira masyarakat itu, jangan dikasih kabar yang sedih-sedih ya. Yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dalam menyampaikan ajaran Islam, jangan disampaikan hal-hal yang sulit-sulit ya, agar mereka menerima. Kemudian ada lagi metode dakwah yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada kita semua, itu khatibin nas ala qadri uqulihim. Artinya ajaklah bicara orang sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Nabi bijaksana ketika menghadapi orang biasa. Nabi itu bisa menyelami jati diri seorang. Memang Nabi diberi ketajaman basirah, bisa membaca jati diri seseorang. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ayyu amalin yudkhilunil jannata? Qala amantu billah tsumma istaqim. Amalan apa yang bisa mengantarkan aku ke surga? Katakanlah aku beriman dan istiqomahlah kamu dengan amal-amal soleh. Kemudian begini, kita di masyarakat Indonesia ini kan majmuk ya, sering berhadapan dengan pemeluk agama lain, misalnya Nasrani. Saya teringat kepada Ahmad Deedat, itu seorang kristolog internasional yang punya murid namanya Zakir Naik. Beliau itu dalam berdakwah, kami pernah dengar video kaset ya. Saya dapat pinjaman dari teman yang pulang dari Australia itu, membawa perdebatan antara Ahmad Deedat dengan pendeta Swaggart dari USA, dari sek agama Protestan itu, Pantekosta ya. Itu luar biasa. Ahmad Deedat sangat menguasai Alkitab, Injil, Pak. Sampai ilmu perbandingan agama dia menguasai sekali. Itu debat terbuka ya, dia saksikan oleh jamaah dari muslimin dan kaum Nasrani. Nah ini bagus, bukan sebaliknya ke gereja datang untuk azan, untuk baca sampro, untuk baca sholat, itu tidak pas Pak. Yang bagus ajak pendetanya, pastornya itu mendiskusikan tentang ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dosa waris, sampai masalah penyakit itu dikupas dalam perspektif Injil dan perspektif Al-Quran. Nah, ini baru membawa pencerahan ya. Nah itu metode dakwah Pak. Terus ada lagi Hasan Bandung ketika menghadapi kelompok Ahmadiyah tahun 1934 itu ada debat debat luar biasa antara Hasan Bandung sama Ayub. Hasan Bandung mewakili kelompok Islam, beliau adalah pendiri Persis ya. Persis, MD sama Al-Irsyad itu segaris karena membawa paham pembaruan dalam Islam. Jadi Hasan ini sebetulnya termasuk guru besarnya Bung Karno waktu Bung Karno di penjara di Flores itu. Dia minta kiriman surat-surat, jadi belajar Islam dari Hasan Bandung. Itu apa surat-suratnya dalam buku beliau itu dicantumkan. Hasan Bandung itu termasuk orang ahli pemikir ya, dan termasuk banyak keilmuannya selain ke ahli debat. Itu debatnya Pak dihadiri sekitar 4.000 orang di Sunda Kelapa, di Gang Kenari Jakarta tahun 1934 mengenai pengakuan mengenai pengakuan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu ada seksi Qadian, ada Lahore. Kedua-duanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir, tetapi tidak membawa wahyu. Kemudian ada lagi pengakuannya sebagai Mujaddid, sebagai Al-Masih. Itu semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ayub ini semua dibantah luar biasa, seanggannya ilmiah, karena Hasan menguasai buku-buku yang ditulis oleh Mirza Ghulam dan dipelajari semua itu luar biasa. Itu terakhir itu menangnya dia itu
waktu Nabi meninggal itu bumi berteriak karena lama tidak diinjak oleh manusia terbaik yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Di mana itu ada? Kalau itu hadis sebutkan di kitabnya. Lalu balik bertanya, saya tidak tahu, kok tidak tahu? Ini dia di kitab Nabi saudara sendiri yang mengatakan bumi berteriak itu. Jadi banyak sekali pengakuannya Hasan Bandung, ini Ahmadiyah itu. Yang sebetulnya Ahmadiyah ini satu aliran pemikiran Islam yang menyimpang, ya. Karena mereka mengakui Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada Nabi lagi yang muncul setelah beliau, baik Nabi yang membawa syariat atau yang tidak membawa syariat. Namun ajaran Ahmadiyah ini berkembang, Pak, seperti di London, di Belanda, ya. Sampai itu ada TV-nya MTA, ya, yang internasional itu corongnya Ahmadiyah yang dari London itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una hadanallahu ayyakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.